5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat dengan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar aktivitas di pasar. Nah, ceritakan nih hasil pengamatan kalian kepada teman kalian nih. Nah, apa sih yang menarik yang perlu dicermati ketika kalian berada di pasar? Nah, di sini adik-adik kalian bisa bercerita kepada teman-teman kalian ya. Nah, kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya itu harus saling bekerja sama. Adik-adik, tuliskan nih alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan itu dapat saling membantu dan bekerja sama. Tentunya ada alasannya ya adik-adik ya, karena kita itu saling membutuhkan. Nah, kamu juga dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman alasan mereka. Nah, kalian bisa tuliskan dalam kotak-kotak seperti di bawah ini. Misalnya nih, menurut pendapatku semua orang itu dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Nah, menurut pendapatku juga tidak ada halangan orang yang berbeda agama, berbeda suku, adat istiadat untuk hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Nah, tuliskan juga nih pendapat teman-teman kalian. Di sini mungkin kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan memerlukan kehadiran orang lain. Nah, perbedaan itu tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu, karena tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Jadi walaupun berbeda harus tetap bisa bekerja sama. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Apa nih yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Nah, ini adik-adik ya, ada berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, beragam sekali ya dan bagus sekali. Nah, adik-adik, di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman. Nah, dalam hal ini keberagaman itu adalah budaya yang unik dan indah yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Nah, ini adik-adik ya, budaya-budaya kita itu sungguh amat luar biasa. Nah, adik-adik, bangsa Indonesia ini memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun Indonesia itu memiliki begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain,
semuanya itu harus bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat lagi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi perbedaan itu jangan menjadi pemecah belah adik-adik, malah menjadi pemersatu bangsa kita. Adik-adik yang hebat, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak agama, ras, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Nah, walaupun beragam, justru ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kalian lakukan nih untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Nah, contohnya di sini adalah ya, membuka diri untuk mempelajari kesenian seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain ya. Belajar kelompoknya tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat. Nah, ini adalah contoh kita sudah mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah kita adik-adik. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan ya, bermain dengan semua teman tanpa membedakan agama, suku, ras, dan sebagainya. Adik-adik yang hebat, dengan keberagaman, manusia itu dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, beragam profesi atau pekerjaan sekarang itu mulai berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan sosial. Nah, bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, karena tadi ya dari beragam suku, biasanya bahasanya itu juga berbeda-beda. Maka di Indonesia itu ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, supaya semua itu saling memahami kalau memakai bahasa Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan nih gambar berikut ini. Adik-adik, amatilah gambar-gambar berikut ini ya. Ada gambar anak yang bermain gamelan dan ada gambar anak yang sedang berlatih menari tarian tradisional. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar? Ya, sudah jelas ya, ini bermain gamelan, ini berlatih menari tarian tradisional. Nah, apakah adik-adik pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkungan kalian? Coba ya kalian ceritakan hasil pengamatan kalian masing-masing. Nah, contohnya di sini, misalnya nih ya, anak-anak dalam gambar itu sedang mempelajari tradisi budaya. Gambar pertama, anak-anak itu sedang belajar alat musik tradisional, dan gambar kedua itu belajar tari daerah menggunakan selendang. Saya juga pernah melihat kegiatan anak yang sedang mempelajari tarian daerah lain. Nah, mungkin kalian berbeda-beda ya. Ada yang sudah pernah melihat, mungkin ada yang belum. Nah, adik-adik, kedua gambar di atas itu bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara itu juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lainnya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, masih banyak lagi nih contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Kalian bisa amati daerah di sekitar kalian adik-adik.
Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Nah, buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Misalnya, laporannya seperti ini adik-adik ya. Kak Citra sudah memberikan contoh laporan hasil pengamatan sosial budaya di sekitar kita ya. Misalnya, judul laporannya apa? Oh, tentang laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuannya apa? Oh, untuk mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya di sekitar kita. Lalu tempat pengamatannya di mana? Misalnya ini ya di daerahnya Purwokerto, misalnya di Jawa Tengah. Lalu tanggal pengamatannya tanggal berapa? Kalian bisa jelaskan. Nah, lalu berikutnya kalian jelaskan nih hasil pengamatannya. Misalnya pembangunan sosial di bidang kesehatan. Nah, misalnya pembangunan sosial di bidang kesehatan di sekitar kalian ada lingkungan sehat, lalu ada perilaku sehat, ada pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Misalnya contoh yang lain ya, pembangunan bidang kesejahteraan sosial tentang memberikan pengembangan ketahanan sosial, lalu peningkatan apresiasi terhadap penduduk yang lanjut usia dan veteran, lalu peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Bisa juga pembangunan sosial di bidang kependudukan atau bisa juga KB ya, keluarga berencana. Nah, di bidang kependudukan dan keluarga berencana itu ada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran ya, lalu penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Lalu laporan berikutnya bisa berupa pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Nah, di sini bisa melalui pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, lalu pelestarian apresiasi nilai kesenian dan budaya, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Nah, berikutnya ada pembangunan bidang kedudukan dan peranan perempuan. Nah, di sini di bidang kedudukan dan peranan perempuan itu meliputi peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bisa bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, lalu juga bisa pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga ya. Misalnya di sini ada penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba. Nah, kesimpulannya apa dari observasi ini? Nah, pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat itu secara sosial, ekonomi, dan spiritual itu bisa terpenuhi. Nah, adik-adik yang hebat, simaklah percakapan antara Dayu, Beni, dan Siti di bawah ini. Nah ya, ini ada percakapan. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Tanya Dayu. Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya, jawab Beni. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Jelas Beni lagi. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Jelas Siti. Nah, itu tadi percakapan antara Siti, Beni, dan Lani.
Dan Dayu ya adik-adik ya, tadi ada Dayu. Nah, iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua kalian di rumah. Nah ini ya, ini adalah contoh iklan yang menarik. Pesona Pangan Nusantara. Adik-adik, amatilah 2 buah iklan di televisi dan tulis nih kata kunci dari iklan tersebut. Contohnya Kak Citra punya iklan Yakult dan iklan Axis ya. Axis ini adalah salah satu provider. Nah, kalimat iklannya lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kuncinya adalah penyakit usus. Sedangkan iklan yang kedua adalah Rabu Rawit, Rabu wajib irit. Nah, kata kuncinya irit itu Axis. Nah, dari 2 iklan ini kita jadi tahu ya ada kata kunci dari masing-masing iklannya. Adik-adik yang hebat, simaklah percakapan berikut ini. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini, tanya Siti. Nah nih ya, Siti bertanya, jadi ya di rumahku, jawab Udin. Asik. Nah adik-adik, pernahkah kalian belajar bersama di rumah teman? Pasti pernah ya adik-adik ya. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Nah, wah, setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Jelas, Siti. Belum lagi bahan-bahan kimia lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Jelas, Siti. Tentu saja semua iklan itu dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya, kata Siti. Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Tanya Udin. Betul sekali, Siti. Sekarang ada minuman yang dikenal dengan infus water ya. Nah, atau minuman berenergi. Nah, jika memang demikian, bagaimana nih jika kita semuanya membuat minuman yang berenergi atau larutan minuman sehat sendiri? Apa nih minumannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang infus water atau spa water, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan air infus, yang sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Nah, kini air infus ini juga merebak sampai di Indonesia. Nah, ini ya contoh gambarnya. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga akan memberikan sensasi rasa tertentu. Nah, air infus ini bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus ini dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan nih beberapa jam sampai sari buahnya itu keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya ya. Kenali dahulu nih manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Nah, dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita itu akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, adik-adik,
kita akan belajar membuat minuman kesehatan ini atau infus water ini ya, air infus ini. Bahan yang digunakan adalah 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, lalu setengah jeruk lemon peras ya, diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, kalau kalian ada daun mint ya, lalu setengah liter air putih. Cara membuatnya gampang sekali adik-adik. Jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Berikutnya jeruk lemon itu dibelah 2 dan diperas adik-adik. Nah, masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan nih dalam lemari pendingin semalaman. Nah, minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Adik-adik bisa ya mempraktekkan membuat minuman kesehatan ini. Nah, adik-adik, buatlah ulasan sederhana nih tentang percobaan kalian membuat infus water tadi. Nah, mungkin ulasannya seperti ini ya. Ulasan sederhana tentang infus water atau spa water, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan air infus, karena menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Nah, air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Nah, air infus ini bermanfaat bagi kesehatan. Setelah itu, di sini ulasan sederhananya, air infus ini dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan dalam beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Bahan yang dimasukkan ke dalam air ya, dalam botol ini tentunya memiliki banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Lalu lanjutannya adalah hasil campuran air putih dengan buah-buahan ini dipercaya sari-sari dari buah akan keluar dan memberikan efek segar karena infus water ini harus melalui proses pendiaman selama beberapa jam. Nah, banyak jenis buah yang bisa dipakai nih, walaupun tidak semua itu bisa diracik menjadi infus water. Nah, beberapa jenis buah yang sering dipakai adalah stroberi, kiwi, lemon, jeruk, mangga, nanas, apel, dan belimbing. Ini buah-buah yang bisa dibuat infus water adik-adik ya. Biasanya infus water ini akan dimasukkan ke dalam kulkas selama minimal nih 5 atau 6 jam dan beberapa buah bisa diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Nah, infus water ini bisa tahan dari 3 hingga 5 hari dan semua itu kembali tergantung pada buah yang kita pakai. Nah, di sini ya ulasan berikutnya. Infus water atau spa water ya, ini sudah menjadi tren. Ini kesimpulannya nih adik-adik ya. Nah, infus water ini memberikan sensasi rasa ya, rasa air ya dari buah-buahan yang direndam. Sebaiknya kita harus kenali dahulu nih manfaat dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat infus water. Supaya apa? Supaya kita memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.